Nah itu dia. Mak gua di situ seneng. Wah lu dapet sepeda baru nih. Dapet dari mana? Jual mobil. Sama aja bohong. Di tayangan perdananya Gelas Kosong. Perkenalin, gua Dewa dan temen gue yang paling keren, Ongku. Di sini kita akan bahas hal seru dan inspiratif dari narasumber yang kece-kece dah pokoknya dah. Pokoknya dijamin lo semua yang nonton nih video bakalan tambah bego. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita yang pertama di episode pertama ini, yang paling kece. Dia itu pengusaha baju, pengusaha kuliner, pokoknya banyak banget usahanya. Banyak banget berarti nih. Wah, orang kaya parah ini mas. Sultan. Iya, kaya hatinya maksudnya. Asik, keren. Dia sedekah gitu. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita yang pertama, Bapak Yopi Asgori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Aja. Sehat. Alhamdulillah sehat. Duduk bro. Oke, akhirnya kita kedatangan bintang tamu yang paling keren, yang dijamin lo ngedengerin cerita dia bakal lebih inspirasi lagi. Betul Bapak? Enggak juga sih. Oh enggak juga sih, iya juga sih. Oke, langsung aja. aja. Lo sekarang kegiatannya apa bro? Ya banyak sih bang ya. Sekarang nih gue lagi sibuk yang namanya ngurusin toko-toko pakaian gua. Ya, toko pakaian. Ciomas, yang di rumah juga gudang. Nanti gua mau terjun ke online juga nih yang lebih dalam gitu kan. Dan ada juga yang ngurusin bakso aci noni gua, partner bakso aci. Ya gua juga ya dikit-dikit mau gua belajar ya kripto lah. Oh, lu juga aset. Aset. Kripto. Yoi. Kripto apa kripto? Kalau kripto kan. Oh, kripto. Kira gue ternak tuyul. Tapi lo dari kegiatan yang super padat begitu, lo keluhannya apa sih bro? Maksudnya lo harus ngurus baju, kadang lo juga harus ke bakso aci, dan lo juga punya keluarga dong pastinya. Nah lo cara ngebagi waktunya gimana bro? Kalau gue sih dengan manage waktu ya. Manage waktu ya gue biasanya itu gue prioritasin dulu nih yang bisa gue urus dan ada yang ngurus gitu. Kalau untuk yang toko gue partner juga ada yang ngurus. Bakso aci itu yang di Belaraja itu ada yang ngurus, dan gudang gue yang ngurus sendiri. Jadi gue fokus ke gudang sembari gue berbicara apa sih keluhannya yang ada di toko, yang ada di kuliner gua gitu. Oh, jadi ada manajemennya juga. Jadi gua gitu. ada kalau malam itu ya gua iseng-iseng ya belajar kripto itu lah. Kan sekarang kan lagi nge-hits nih kripto nih, ya sekarang lagi crash. Crash ya. Iya, crash karena ada The Fed. Apa tuh The Fed? The Fed itu ya kebijakan moneter Amerika. Jadi yang bisa berdampak terhadap ya si kripto juga. Saham-saham juga ya pada ambruk lah sekarang. Oh, lagi nggak baik-baik aja lah. Iya, lagi nggak baik-baik aja. Tapi gue yakin karena itu aset masa depan. Menurut pandangan gue itu aset masa depan. Ya gue terjun ke arah situ. Karena kita itu pasti harus punya lah. Setidaknya ya anak-anak muda gitu. Setidaknya harus ada diversifikasi finansial. Oh, gitu. Jadi kalau itu udah tipe kalian mah uang bekerja ya bro ya. Nah, gue mau bikin yang begituan gitu karena gue itu capek ya ngejar uang ya biar uang aja lah. Sekali-sekali duit cuan yang ngejar. Dia kan di gudang benar-benar dia yang terjun, tapi bakso acinya tuh udah ada partner-partner, berarti kan dia investasi di situ. Iya. Dengan investasi itu uang bekerja kan. Iya benar. Karena ya menurut gue ya capek juga ya, kita kan yang sebagai pengusaha awalan itu udah pasti merintis dulu kan. Capek banget ya. Iya. Nah coba dong kita nih pengen bilang lu merintis usaha, nggak mungkin dong lu langsung punya bakso aci, gudang kaos dan macam-macam, pasti kan di situ ada susah dukanya, bener kan? Iya, sedihnya mulai awalnya. Gitu. Ya awalnya sih gua
masuk terjun ke perdagangan kayak gitu. Sebenarnya gue dari kecil gue diajarin sama bokap gue. Gue dulu suruh dijual lebaran nih, puasa nih, gue suruh jualan sarung. Gue keliling gitu ya, gue bermain situsi waktu itu. Customer to customer gitu kan. Nah, gue belajar di situ, kata bokap gue, udah coba lu belajar lah. Bapak nih jualan, tapi lu yang jualin, kata gue dalam hati enak. Jualan, gue yang beli, gue yang jualan. Cuannya ya bokap gue baru kalian tiba bagus. Gue ya setidaknya lah, gue belajar lah di situ ya. Lambat laun ya jiwa gue kan ada gitu kan. Nah, tahun 2016 ya kan, 2011 itu bokap gue udah almarhum ya kan. Nah, gue di situ berpikir ini gimana caranya nih gue bisa nanggung adik gue 2, emak gue 1 dan gitu kan. Tulang punggung siap tidak siap ya gue harus siap gitu kan ya. Benar. Di situ gue lambat laun sambil kuliah, gue sambil jualan apa aja lah gue di situ. Gue jualan dompet cewek, gue jualan masker, gue jualan dulu tuh ada masker topeng. Ya, terus jual semua. Ya gue jual semua, jual apa aja lah. Nah itu dia. Mak gue di situ seneng. Wah lu dapet sepeda baru nih, dapet dari mana? Jual mobil. Sama aja dong. Namanya dagang kan jual beli ya. Nggak ada itu intermezzo doang. Jual motor, beli sepeda ya. Yang penting jual beli. Ya udah, terus gua mulai jualan. Sebenarnya jualan itu gua alhamdulillah nggak ada untungnya. Ya rugi, karena gua baru juga, terus aja gua. Karena ya setahu gua berpikir, gua suruh habisin dulu nih jatah gagal gua. Gua habisin dulu. Setelah habis, karena gue yakin dong gitu kan, habis jatah gagal gue pasti suatu saat gue bakal ketemu nih titik di mana titik balik gue gitu loh. Nah, waktu pas terakhir itu digaskin, gue ya alhamdulillah sedikit gue dapet puluhan juta gue dapet. Nah, gue di situ stop karena emak gue nggak mau gue itu dagang. Ngizinin dagang gitu, karena mindset orang tua kita sekarang atau orang tua lo mungkin ataupun yang lain gitu ya, berpikir udah sih kerja aja karena dagang itu pertama resikonya tinggi, resiko rugi itu pasti tinggi. Yang kedua ya biar ada yang namanya uang pesangon di akhir. Gitu, uang pensiun gitu udah pasti gitu kan. Tapi kan di situ gue bertentangan banget. Kenapa? Karena kekurangan gue tuh cuma satu, gue nggak bisa bangun pagi. Kelemahan lu ya? Itu kelemahan gue. Nah, gue tahu kelemahan gue nggak bisa bangun pagi. Ya udah, gue menciptakan ya udah kata gue, nggak apa-apa, gue pasti nyari kerja gitu kan. Di saat pas 2016, gue udah wisuda, ya kan? Gue wisuda 2016, terus gue ngelamar, gagal, dan ada lamaran yang terakhir itu yang kata nyokap gua suruh udah lu gawe aja gitu. Dan di situ gua udah masuk BCA di Tangsel. Masuk ke kantor BCA-nya? Enggak, gua store tunai. Store tunai. Lamar kerja. Dia masuk ke BCA, berarti kan masuk ke kantor BCA kan? Bukan masuk. Udah tinggal interview user udah pasti beres gitu. Gua tinggal medical check up. Gua medical check up gua diterima, udah gue langsung jawab. Tahap akhir lah ya ceritanya, tahap akhir gitu. Tapi gue berpikir kayaknya gue enggak gue ambil. Enggak lu banget gitu ya? Bukan enggak gue banget sih sebenarnya, itu terdesak karena ekonomi sih kalau menurut gue. Dulu itu terdesak karena ekonomi. Lu terdesak karena ekonomi tapi enggak lu ambil, gue bingung nih. Pola pikir gue begini, yang gue tahu ya, semakin usaha memang hari ini mungkin kita dapat 1.000 ya, besoknya kita dapat goceng, besoknya siapa tahu kita bisa dapat 1 juta, nggak ada yang tahu dah. Quotes tuh, ya kan? Gitu. Nah, gue bergambling lah di situ, gitu. Gue bergambling, kata gue lillahi ta'ala, ya udah, gue dagang. Karena gue sebelum gue masih masukin lamaran itu, ya gue lagi sama temen gue juga, gue usaha itu pakaian ini yang sampai sekarang gue sendirian.
gitu. Temen gue udah dia bisnis lain lah, dia udah berhasil ya bisnis lain. Nah itu kenapa kok bisa temen lu memutuskan untuk mundur? Iya. Tadi dia berjalan sama lo, dia memutuskan untuk mundur itu alasannya apa? Kan kadang orang mikir, ini masih sedikit nih, gue malas gak ada duit. Ya ada gitu juga kan. Alasannya sih untuk mengembangkan diri dia di usaha yang lain. Gitu. Ya gue sebenarnya ya berat berpikir udah nih kita sejoli nih berdua nih gitu kan. Lu nggak ngomong kan? Hah? Nggak ngomong kan? Sejoli ini nih bahaya. Iya enggak lah. Nah itu terus gue waktu pas gawe ya udah gue mutusin dan gue nggak bilang ke mak gue nggak tahu. Mak gue taunya itu kapan lu gawe di BCA gitu. Ini kata gue nanti itu belum ada panggilan lagi, padahal itu hari Selasa gue itu harus di sana, itu udah ada tanda tangan kontrak gitu kan. Gue udah di ACC gitu, tapi gue berpikir ya udahlah, kata gue partner sama temen gue bilang dari pertama mati di sini, hidup di sini kita. Usaha sama partner gue nih, usaha perpakaian ini, ya gue bilang. Jadi gue komitmen, laki-laki kan yang dipegang komitmennya. Kirain yang pegang. Lambat laun ternyata pas gue menjalani bisnis itu, ya kan pakaian itu, gue ketipu. Ternyata ya mungkin itu karena mak gue ya yang di atas tahu lu bohong, lu bohong gitu kan. Nah kayaknya gue dipatahin dulu, hati gue dipatahin ujian lah sama di atas. Nah terus kata gue bilang ke temen gue, waduh gimana nih bro, ini kita duit satu-satunya, barang tinggal dikit dan kita harus belanja lagi gitu, sedangkan yang kita ketipu di online, ya kan. Makanya buat kawan-kawan, teman-teman ya kita pilih-pilih yang bener lah untuk main online gitu ya. Jangan transfer dulu. Kalau misalnya itu jangan transfer duluan, tunggu aja orang yang datang. Masih SD tapi udah gede. Ampun suhu. Ya terus gua waktu itu udah gua tipu gimana nih ke kawan gua kan, tipu nih. Ya udah, gas aja lah. Mau gimana lagi gitu kan. Yang penting seyakin-yakinnya kita ada di sini. Ya udah, gua sama kawan gua juga ya di orang yang tidak berada, gua juga tidak berada sebenarnya gitu. Gua berawal dari yang tidak berada, ya gua nekat aja lah. Karena gawean gua udah gua singkirin kan, gua cuma satu fokus ke usaha gua ini gitu kan. Udah usaha gua ya udah, mau nggak mau aja gitu kan. Gua gitu aja lah. Terus yang gua lucu itu momen momennya itu gue sampai bilang kok bisa begini gitu loh. Gue sampai ya mohon maaf ya sampai gue bilang kalau ini kayaknya nggak adil banget ya. Saya padahal ini niatnya ya untuk bener gitu loh, kok digini dipatahin. Nah ternyata kata yang gue tahu ya itu latah jan sedih. Itu latah jan. Ada bukunya itu ya, ada bukunya kalau masalah itu. Bukunya buku tulis. Yang paragraf ada. Tahu gue latah jan itu banyak celelek. Iya, pecel lele dong. Gila. Makan pecel lele ya nggak sedih sih bener. Jangan bersedih ya kayak. Buat pecel lele latah jan ya gitu ya. Lu lihat dah, pasti ada di situ pecel lele latah jan. Ada sih, gue pernah dengar. Ya di situ kata gue, oh yaudah, gue lu letak aja, gue terus ajar aja ya terus aja. Nah lambat laun di situ gue ketemulah buku Ipo Santosa, gitu. Ipo Santosa, 7 Keajaiban Rezeki, gitu kan. Gue baca gitu. Nah ternyata bener itu gue harus dapet restu orang tua gue. Gitu. Dari situ gue berpikir, gue bilang ke kawan gue, udah kita jangan malu, yuk
kita sungkep, kita cuci kaki. Sorry gue potong. Nah. Kan lu tadi ngebaca buku yang 7 rezeki ya? 7 keajaiban rezeki. Sedangkan posisinya di situ kan nyokap lu masih belum setuju kan? Iya. Sama-sama. Nah, cara lu meyakinkan nyokap lu itu? Gue meyakinkan itu sebenarnya nggak ketahuan. Nggak ketahuan nih ceritanya nih. Di saat pas dikit barang gue jual di media sosial ya, dan itu laku, gue belanja ceritanya. Nah, ini rezeki yang di atas ini emang gue ngalamin, ini pasti. Apa sih namanya? Datangnya itu memang di saat akhir, gitu ya. Jadi gue pas gue nanya konveksi gitu kan, nanya konveksi garmen, gue bilang gue gak punya duit, gue punya duit sekian, ya. Tapi bisa jual. Gue meyakinkan si konveksi itu untuk lo kasih barang ke gue. Gue insya Allah amanah 100%. Gitu kan. Karena gue bilang ke kawan gue itu, dagang itu kuncinya cuma satu, amanah. Ya, benar-benar. Apapun sih. Mau lo jualannya gorengan, mau jualan apapun itu, satu amanah. Itu udah pasti lo bakalan dipegang. Nah, itulah. Pas di situ gua nggak tahu, dia langsung ngecek ke gua, ya udah kirimin barang lah, kirimin barang. Ternyata alamatnya ke rumah gua. Biasanya alamatnya ke rumah kawan gua. Gitu. Nah, gua kaget nih, karung apaan ini? Gitu kan, takutnya ini karung apa? Takut karung sampah kan? Iya nggak? Iya. Itu belasan juta. Belasan juta. Nah, gue bilang, ini apa nak? Gitu. Ya udah, nongkrong dulu deh, kita ngobrol dulu deh. Jadi gini gimana? Ya kan? Gua Yopi gitu ya, Yopi ini sebenarnya usaha. Wah di situ mau gue pucet udah kayak Dragon Ball. Super saya. Rambutnya kemana tuh, ya kan? Sambil muka sini sih. Kayak film-film di gitu. Iya, gitu ya kan. Gue bilang, Mak, minta doanya, itu minta restunya. Ini harus direstui. Jangan sampai nggak direstui. Karena ini prospeknya begini. Oh, lo kasih tahu plannya lah gitu ya. Karena waktu pas 5 tahun silam itu ya, barang-barang fashion gua itu di sini tuh nggak ada, susah gitu, dan harganya itu selangit gitu. Dan gua mau bikin segala penjuru itu masuk, segala lini, misalkan dari yang kecil, menengah, atas itu masuk lah. Gitu. Soalnya kan kadang kalau kita cuma sekedar sungkem, kan lo ngasih gue bukti apa nih kan, orang tua masih ngomong gitu kan. Iya benar. Lo apa cuma sungkem doang, gue sih nggak sungkem, tapi lo ada pergerakan lo apa nih gitu ya kan. Pernyataan gue satu sih ya, masa gue bisa meyakinkan ke konveksi sama gue gak bisa. Oh, logikanya gitu istilahnya. Ya kan, take it easy bro, gitu kan. Ya udah gue sepenuh hati gue bilang, mak doain, restuin, ridoin. Udah gue bilang gitu karena gue dapet dari bukunya kayak gitu. Pas bener memang momennya seperti itu. Oh ini gitu ya. Oh makanya harus sering baca buku. Gue baca itu sih. Yang ada makin pinter makin tegang ya kan. Buku itu seru gitu. Iya. Mendebarkan kalau baca buku itu. Iya, baca kayak Yopi, ya kan, Bang Playboy, ya kan, gue juga demen sih. Ya kan? Terus setelah lo dapat restu dari orang tua lo gitu kan? Di situ jalannya. Gue dapat restu, ya kan. Lambat laun itu naik. Tak. Gitu. Makanya di situ di Al-Quran ada. Al-Quran di UIN ya, siapapun yang berpikir itu pasti tahu jawabannya. Ya gue kan berpikir aja. Oh, filosofinya gitu. Bener. Ya sembari gue sedekah segala macam tapi mengeklan gitu kan. Nah, gue lambat laun momen lebaran. Ya disitulah gue meledaknya. 2 tahun, 3 tahun ya meledak lah gitu ya. Bukan meledak rumah gue. Takut. Nah, kan lu nih maaf ya, gue bukan gimana. Terkadang kan ada orang yang gini tuh.
ketika dia pendapatannya kecil, dia bisa aja nih. Iya. Pendapatannya gede, dia ngerasa kayak OKB gitu bro. Lu pasti pernah tuh ngalamin di circle-circle lu ada kan orang-orang kayak gitu. Iya, benar. Nah, kalau lu sendiri nih untuk mengatasi terjadinya seperti itu dengan cara gimana sih? Karena kan itu harus dialihkan. Nge-manage ya, Ple. Nge-manage gitu ya, Ple. Oh, manage ya. Kalau dari manajemen keuangan gue sih sebenarnya ya jangan pernah menaruh telur dalam satu kancah. Gitu. Kalau pecah semua. Iya, kalau lu pecah ya lu nggak bisa makan. Benar. Gitu. Makanya gue bisa-bisain. Oh iya, ini porsinya buat gue ketipu. Jadi iya, ketipu, kepinjem sama orang lain yang nggak jelas. kayaknya greget banget ketipu gitu. Iya, nah, udah itu ya. Kita sampai mana sih? Tadi sampai lu pisah-pisahin. Oh iya, gue manage gitu kan. Nah, gue ketemu lah partner gue kan, partner yang bisa. Yang tadinya sih sebenarnya semua gue jadi satu. Open minded. Gue open minded. Ya, kesalahan gue tuh pertama itu gue open minded. Bagus bro. Ya bagus untuk orang-orang yang tepat. Right man, right place, kan begitu kan. Oh, right man, right place. Gue sebelum ketemu right man, right place, right lost man. Right. Hotel anjir. Lost man. Iya. Iya, mau kabur. Batman. Oh, Batman. Iya. Spiderman. Wah, lagi kayak sekarang gue Spiderman gue. Iya. Nah, itulah gue di situ ya sempat gue ketipu puluhan. Bahkan sekarang itu ya sempet pernah ratusan. Udah kayak iklan ya. Ratusan ya. Berarti dari awal lo cuma modal ya nyari jutaan kecil bisa dapat ratusan ya. Iya, gue dari modal pertama itu ya 5 juta. Itu kurang lebih dari 5 juta, 1.200.000 itu teman gue ngebohongin jual handphone dia. Bilang temannya rusak. Terus akhirnya dibeliin kasih duit untuk HP gitu. Terus ya duit dijual ya kasih ke gua buat modal usaha. Ya, alhamdulillahnya gua ketipu. Memang kalau gua nggak ketipu ya, mungkin nggak jadi. Mungkin nggak bisa kayak gini. Pembelajaran itu ya mungkin. Makanya makasih penipu. Makasih penipu. Kadang gua juga pernah dibilang gitu sama orang-orang lah. Kadang kalau kita ketipu itu penipu itu hanya menikmati ampasnya. Iya. Seharinya tetap kita dapat. Benar. Itu dia. Sebenarnya filosofi gue gini sih. Duit gue itu sekarang itu sebenarnya bukan duit gue, pure duit gue. Sebelum ada di tangan gue, itu berarti bukan duit gue. Masih ada di rekening, itu berarti masih bukan rekening walaupun rekening gue, tapi siapa tahu itu bukan rezeki gue. Gitu loh. Siapa tahu gue misalkan gue ada usaha gitu ya, gue kejebur. Atau ada hacker ya nggak mungkin dong. Swasta masa. Ya kali aja lu lagi tergiur ya kan, transfer dulu kakak ya kan. Yang ada penipu yang bohong gitu biasanya. Transfer dulu kakak, oke ya kan. Kayak pernah denger sih, walaupun gue masih SD nih. Pernah denger, transfer dulu kakak gitu. Itu kata-katanya terngiang. Sampai di otak itu nggak pernah hilang main Iya benar. Ya itulah kata gue bilang duit gue itu belum tentu kalau belum di tangan gue pure 100% rezeki gue gitu ya. Karena siapa tahu itu bisa buat berbagi gitu kan. Nah yang penting gue mah ya fleksibel aja lah. Kalau misalnya nipu ya udah mungkin rezeki lu segitu. Nah sebenarnya rezeki lu itu nanti rezekinya iya sarinya ampas ya. Ya lu ampasnya silakan lah, lu ambil dah itu gitu. Rezeki itu ada 3 cara ya. Versi lu nih ya versi gua 3 cara. Yang pertama itu rezeki yang datang dari Allah gitu kan. Yang kedua itu rezeki yang kita cari. Yang ketiga itu rezeki yang pernah kita beri. Gitu. 3 sumber. Nah, sumber rezeki itu ya 3 kalau menurut gua. Rezeki yang pernah kita beri. Jadi kalau kita kasih. Oh ya kan. Karena gua juga kalau untuk orang-orang yang misalnya paham banget lah yang namanya konsep yang sedekah gitu kan, gua sering yang namanya ngalamin dalam waktu misalkan contoh di saat gua pas Jumatan gitu kan, Jumatan. Kata gua lapar banget nih ya. Duit kagak ada dulu tuh waktu masih ngampus.
duit kagak ada gimana ya, ya udahlah gue sisa ternyata di Kantong. kantong nih ada 2.000. Itu gue masukin 2.000. Ikhlas tuh ya, ikhlas ya. Ikhlas lah, ikhlas. Tapi gue memang ya ada ilmunya sedekah itu ya 1:100.000 gitu kan. Ya, gitu. Betul. Nah setahu gue gitu. Udah gue nggak mikirin lah, udahlah gampang lah gue nanti nongkrong sama temen gue baik-baik gitu kan gitu. Ya udah pas gue pulang, lu kemana aja sih? Dipanggil. Iya, gue dipanggil. Panggil teman-teman. Udah makan belum lu? Belum sih. Agak kecut. Kan gitu ya. Ya kan ya per-peran aja ya, belum. Nah, untuk orang yang nggak sadar itu hanya kebaikan teman, hanya kebaikan kawan. Sebenarnya itu tadi 2.000 lu yang di kotak. Yang lo kasih ke kotak itu gitu. Lo tahu matematikanya yang di atas. Matematika rezeki kan begitu ya kan. 1 dikurang 1 berapa? Nambah. Ya, nambah. Udah biasanya gitu. 99. 1 kurang 1 ya 99. 9. 1 kurang 1. Iya. Rumus 1 rezeki kurang 1. maksudnya itu. Iya, itu. Matematika rezeki kan beda. The God. Gitu. The miracle of God gitu lah. Itu yang gue pahami ya begitu. Jadi di multiples lah. Multiply. Kalian Ya. Dia sensasional lah itu. Kayak yang lagi viral juga sekarang. Kata-kata sensasional di mana ya? Pokoknya yang lagi viral sekarang itu gitu. Skip aja deh. Skip. Nah, tadi ngomong lo yang berbagi. Kadang gue masih bingung bro soal berbagi. Ini kita sharing aja ya. Kadang berbagi itu orang itu lo ngasih tapi begini coy. Oh iya. Nah, lo sering lihat kan? Iya. Nah, sedangkan ada yang berbagi aja. Tapi menurut gue keduanya itu juga nggak bisa disalahkan. Ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, kadang kan orang mikir, lu ngapain kayak gitu ria, bla bla. Tapi Iya, kan juga benar. kita nggak tahu niat dia. Hmm. Niat dia mungkin menginspirasi orang lain. Biar orang berbagi lagi. Nah, gitu. Nah itu balik lagi kadang kan kita tuh sebagai netizen juga ngejudge-nya seenak udel gitu ya kan. Kamu ngapain berbagi Tapi di video gitu. videoin di selfie segala macam. Biasanya gitu. Karena kan tujuannya buat menginspirasi yang lain gitu. Tapi kan ada banyak juga yang berlebihan. Iya, Nah, terlalu itu. over Iya, gitu. Sampai nyebutin over. nominal lah gitu. Nah, Nah, iya benar. Ya sebenarnya sih sama aja. Zaman dulu aja, zamannya Rasul itu ya untuk dakwah ya ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Zamannya sahabat juga sedekah itu ada yang sembunyi-sembunyi dan ada yang terang-terangan. Ali atau Umar itu ya kalau ngasih sedekah itu waktu pas dia jadi apa sih namanya? Pemimpin ya? Jadi Pemimpin pemimpin lah istilahnya ya. gitu. Ya dia malam-malam bawa gandum itu buat mana rakyat saya yang kelaparan. Dan Nah, berbagi. begitu ya kan. Ali juga sama di depan rumah diituin sama dia Kasih. makanan segala macam. Itu sembunyi-sembunyi, itu gelap gulita nggak ada yang tahu dan ada yang intip. Gitu. Kasih tahu lah. Nah, berarti kan ada dua versi gitu ya kan. Boleh sembunyi-sembunyi ya boleh terang-terangan gitu. Enaknya lu yang mana gitu, yang sembunyi-sembunyi. Sebenarnya tergantung niat sih. Ya itu. Fleksibel ya. Kalau niat lu pengen ria, mau lu sembunyi-sembunyi juga Iya. pengennya dilihat aja. Karena sebenarnya Iya benar. karena sebenarnya yang di atas itu lo mau ngasih nggak ikhlas, gua ganti. Ikhlas, gua ganti. Iya. Sama aja versinya Gitu. gitu. Di mana yang nggak dikasih rezeki di muka bumi ini? Iya. Soalnya kita udah mati. Ya, stop itu di sini. sih dan cerita ya. Berarti Gitu. keren juga ya lo dari awal lo benar-benar merintis Iya. sampai sekarang lo udah omsetnya ratusan bagus juta, lah gitu ya. benar-benar. Amin lah. Perjuangan lo tuh wah gila sih. Insya Allah gue juga lagi masih tahap belajar lah. Perjuangan dia Iya. tuh wah gila sih, beban bagi gua sih. Beban sih ya bagi gua gimana? Maksudnya beban bagi gua tuh memacu diri gua biar kayak dia juga gitu. Memotivasi. Memotivasi lah. Kalau gue sih berat badan gue. Berat badannya. Berat badan gue. Berarti terus kegiatan lu berarti sekarang itu ngurus baju. Ya gue yang manage itu aja yang sekarang gue bisa gitu kan. Dan nanti planning ke depannya itu ya apalagi ya gue juga belum tahu lah. Setidaknya gue fokus aja dulu. Apa sih yang ada di pegangan gue nih? Ya gue fokus aja. Satu gitu. Iya, daripada gue ngeliat kanan kiri gitu kan. Nanti gue gak fokus sama yang gue tuju gue apa nih gitu. Jadi setengah gitu kan. Nah. Berarti
berarti benar-benar harus berjuang sih. Iya, ya untuk anak-anak muda yang sekarang ya jangan pernah patah semangat lah. Kalau menurut gue gagal itu biasa gitu ya. Yang lebih luar biasa itu jatuh dari kegagalan itu. Sekarang udah zamannya 5.0, berkarya lah. Nggak harus lu lo nggak harus lu kerja freelance juga sekarang udah jadi gitu ya kan, udah jadi banyak kok sekarang lahan-lahan cuan itu ya banyak lah sekarang gitu ya, di virtual iya sekarang ya kalau di kripto metaverse sudah mau masuk gitu kan. Metaverse gue cari itu edan ya. Dia sampai menjual tanahnya di dalam metaverse ini. Iya metaverse. Gila gue bilang udah. Kadang kita tuh udah nggak sampai logika banget. Kita jual tanah di sini kita tempati itu di metaverse coy. Iya. Orang gue sempat dengar ada Snoop Dogg udah beli tanah di metaverse itu. Iya. Dan di rumahnya sekitar itu udah mahal harga tanahnya. Gokil kan. Ya itu berarti kan manusia itu sekarang kan levelnya udah berbeda. Ada yang menganggap itu gila, ya kan? Ada yang menganggap itu benar. Ya itu lancuan, kan gitu. Iya. Siapapun yang mau gitu, ya mau nggak? Gitu. Banyak kok di sekitaran itu ya buat cuan-cuan. Buat cuan-cuan kayak gituan gitu ya istilahnya. Kripto ya kalau kripto mah high risk high return sih. Gitu. Kalau main kripto ya lu jangan banyak-banyak lah, sedikit-sedikit sisi ya itu uang adem lah, jangan pernah panas gitu kayak misalkan ya pokoknya gitu. Nah, balik lagi sih itu mah tiap-tiap orang beda-beda sih. Kadang ada yang fine aja, kadang juga nolak itu ya play kadang betul karena kan balik lagi hal-hal seperti itu kan kadang udah nggak tabu lagi di sini. Oh iya, iyalah kita harus buka-buka. Ini zaman informasi terbuka gitu kan. Teknologi bener-bener lagi gila gitu. Gila lah gitu. Oke, jadi emang keren banget dari pernyataan Yopi dari awal dia merintis usahanya sampai sekarang omsetnya juga udah 3 digit. Itu benar-benar butuh perjuangan. Balik lagi butuh perjuangan. Kalau lu cuma rebahan doang, betul. Apakah bisa, Pak? Bisa. Ya sekarang kita juga pernah rebahan kok. Iya. Iya. Terus-terusan, Pak. Nah, yang penting yang pertama lu harus kerja keras. Intinya lu harus kerja keras. Ini. Setelah kerja keras, lu silakan mau rebahan, mau dibilang kata tetangga, nganggur tuh. Nganggur tuh jangan kayak dia ya. Besoknya mobil ada kan gitu. Niko ngecat genteng. Niko beli anu. Ya, kita yang beli, tetangga yang kelojotan. Kelojotan begini ya. Ini sering terjadi. Step tiba-tiba gitu ya. Karena semua perubahan itu sekarang itu berubah total. Cara kerja, cara cari uang itu ya konvensional juga masih banyak. Bagus itu ya siapa tahu jadi gubernur BI kan. Asik. Enggak tahu. Ya kan gaji wis. Ya jadi tanya lah itu megang duit masa enggak dapat duit. Berarti dari statement lu itu lu boleh rebahan kalau udah kaya gitu. Iya. Yang penting lu kalau udah mencapai puncak ya everyday is Sunday. Lah kalau bapak emak yang kaya rebahan tiap hari dong. Nah, banyak yang terjadi yang sekarang itu ya kita buka-bukaan aja lah. Ya misalkan kayak motivator gitu ya. Saya ini dari nol. Dari nol bapak lu miliaran. Mulai bangkit. Mulai lagi ya. Yang receh-receh tapi step kan gitu aja lah. Gitu. Kalau emak bapak kaya mah udah auto rebahan aja. Nah, kalau emak bapak kaya manfaatin sebenarnya kalau menurut gua. Tapi dengan positif. Positif gitu. Lu bakalan lebih melesat lagi lah. Lebih cepat. Lebih cepat karena modal awal, yang kedua lu enggak otodidak. Belajar kan itu harus ya ada ilmunya lah. Gua dulu ya otodidak aja gimana caranya jualan di Tokopedia gitu kan, di Facebook ataupun media sosial yang lain gitu kan. Ya gue otodidak. Kalau lu ya punya dengan kekuatan finansial, ya lu pasti bakal lebih bisa gitu. Ya intinya lu boleh rebahan kalau udah kaya. Kalau belum kaya kerja keras dulu. Iya. Kerja tipes. Kayaknya kapan? Ayo nikmatin lu begini, tolong hamba. Oke, itu aja. Gue ucapin makasih banyak. Semoga lu gak kapok deh main sini. Kita juga banyak sharing sama penonton di rumah.
dan biar lebih inspiratif lagi lah bahwa ada loh contoh realnya yang benar-benar dari nol sekarang udah megang 3 digit ratusan juta bro, gimana itu ratusan juta ya nggak? Contoh kecil. Kita kan biar realistis aja, di luar sana mungkin lebih banyak yang sampai Lamborghini, tapi ini realistis banget. Realistis aja sih. Thank you banget ya bro. Sehat selalu. Semoga lu makin sukses. Kalau udah jadi miliarder jangan lupa kemarin lagi. Pasti gue blokir WA lu. Gue blokir, gue gak mau berani. Oke, thank you buat semuanya teman-teman. Yang lu pengen tahu lagi COP lebih jauh kayak gimana sih dia trik-triknya atau tips and triknya, lu boleh tulis di kolom komentar mungkin ke depan gue bisa panggil lagi dan menanyakan kolom komentar yang lu tulis di sana. Apa nama ini ya? Nama Bakso apa Aci. sih? Bakso Aci gitu ya. Lu kan punya Bakso Aci, bisa di-share. Namanya usaha-usaha lu nih. Gitu biar gua ada Bakso Aci Noni. Bakso Aci Noni. Ya, ini nanti nih ada di sini nih. Alamatnya ini ada di sini. Terus Bakso Aci Noni, terus ini toko 2Zel store. 2Zel. Ini ada di sini. Banyak. Jadi beban gua sih sebenarnya. Kalau pakaian ya jangan. Jangan dulu. Karena lu emang incernya pasar-pasar luas sih. Iya gitu. Jadi kalau tahu nanti langsung beli. Ada rules-nya gitu, Life of rules. Thank you, ya kan. Oke, thank you teman-teman yang di rumah yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, ya kan. Terus apa lagi, Play? Jangan lupa juga tulis di komentar kalau misalnya nanti lu pengen nanya-nanya lagi soal gue ataupun soal Omku atau soal Yopi. Mau bintang tamu apa? Nih nanti di sini, tulis aja di kolom komentar, nanti kita undang insyaallah. Oke, sampai ketemu di next episode Gelas